Ya, terima kasih Bapak Ibu semua yang boleh ambil bagian di dalam membaca firman Tuhan dan menyimaknya. Terima kasih dan berbahagialah kita. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita akan dengarkan sharing firman langsung saja ke Saudara Niko. Sekarang 19.18 ya. Jadi Niko lumayan banyak waktu kamu sampai 19.40 bisa. Silakan Niko. Baiklah, terima kasih Pak Heri atas kesempatan yang diberikan. Eh, kita sudah membaca firman Tuhan mengenai Yesaya 14 ini. Eh, judul besar memang ejekan tentang Raja Babel. Cuman kita boleh balik ke belakang kepada pasal 13 karena ada perikop besar di situ mengatakan bahwa ada hukuman terhadap bangsa-bangsa dan Babel menjadi salah satu eh, yang mendapat hukuman dari Allah tersebut. Kita akan membahas mengenai kerajaan bangsa-bangsa di luar Israel. Ntar kita akan belajar mengetahui mengenai tiga, ada Babel, Asyur, dan Filistea sendiri, dan beserta pemulihannya tentang Israel. Kita boleh masuk mengenai tentang ayat satu dan ayat yang kedua. Ayat satu dan kedua ini memang memiliki, saya menemukan bahwa ada kontradiksi di sini antara hal penghakiman dan hal belas kasihan. Tentu di sini ada beberapa porsi yang Allah sudah tempatkan penghakiman kepada bangsa Babel dan adanya belas kasihan terhadap bangsa Mesir. Tentu di sini Allah berbicara tentang keadilan bahwa siapa yang berhak mendapat haknya tentang penghakiman dan haknya tentang mendapat belas kasihan dari Tuhan. Kemudian pertanyaan selanjutnya muncul. Ada apa sih dengan Babel? Kenapa Babel mendapat penghakiman dan sedangkan Israel sendiri mendapat belas kasihan? Kembali lagi kita boleh balik ke perikop besar. Ini ada pasal 13 sampai 23 ntar di belakang bahwa tentang hukuman terhadap bangsa-bangsa. Bahwa di sini jelas sekali bahwa hukuman Allah ini terhadap bangsa-bangsa ini yang telah eh, me, apa namanya mm, melawan Israel begitu ya, di mana Israel itu sendiri adalah biji matanya Tuhan. Bahwa di sini Babel juga digambarkan sebagai bangsa yang sangat berkuasa ya, dan oleh karena kekuasaannya dan disinilah timbul adanya kesombongan, sifat overpower dan tidak tertandingi dan sebagainya. Kenapa sih di sini Babel adanya konflik dengan Israel? Di sini Babel diizinkan Allah memang untuk mengendalikan Israel waktu itu. Untuk memberikan kepada bangsa Israel, memang bangsa Israel waktu itu menyakiti hati Tuhan. Bahwa jadi Allah mengizinkan Babel untuk memberikan pelajaran kepada bangsa Israel. Kembali lagi pertanyaannya kepada kenapa Babel mendapatkan hukuman dari Tuhan? Toh yang memerintah Babel dan mengizinkan untuk eh, mengendalikan Israel itu Babel sendiri. Ya, karena itu memang Babel memperlakukan Israel itu lebih dari apa yang Tuhan tetapkan. Tuhan sudah memberikan batasan, oh Babel, kamu boleh loh melakukan ini kepada Israel, tetapi itu Babel memberikan lebih dari wewenang yang Tuhan berikan gitu. Jadi checkpoint yang pertama yang saya dapatkan adalah Allah yang punya wewenang, tetapi Raja Babel yang menyalahi aturan Allah di sini. Yang kedua, memiliki belas kasih yang luar biasa atas Israel. Kenapa sih Allah begitu besar berbelas kasih kepada bangsa Israel? Kita boleh balik lagi kepada Israel ini adalah mulanya memang Tuhan tetapkan menjadi umatnya dan akan tetap menjadi biji matanya. Jelas sekali pada ayat 1 di sini dijelaskan bahwa sebab Tuhan akan menyayangi Yakub dan akan memilih Israel sekali lagi. Bahwa kata sekali lagi ini bahwa Israel sebelumnya udah terus-menerus menyakiti hati Tuhan, menyalahi aturan Tuhan, tetapi Tuhan di sini mau menyatakan bahwa Tuhan sekali lagi mau mengasihi Israel begitu. Jadi di sini adalah kelihatan bahwa Allah itu bersifat konsisten di sini, baik dari segi sifat, janji dan tindakannya.
Kemudian ada anugerah Allah juga atas Israel yang Tuhan janjikan bahwa orang-orang asing akan bergabung dengan mereka. Artinya di sini Tuhan tidak hanya melihat Israel gitu. Dia boleh melihat bangsa-bangsa lain juga yang tertindas. Jadi Allah itu adil gitu. Jadi semuanya dapat menerima kebaikan Allah bersama. Kemudian ayat yang kedua juga dikatakan, demikian mereka akan menawan orang-orang yang menawan mereka dan berkuasa atas para penindas mereka. Jadi di sini Tuhan berjanji bahwa orang yang menindas Israel itu akan bergabung dengan mereka. Itu secara tidak langsung akan melenyapkan musuh-musuh Israel dengan cara tidak melawan. Karena ada yang mengatakan bahwa cara terbaik untuk menaklukkan musuh adalah dengan menjadikan mereka teman. Baiklah, selanjutnya untuk ayat 3 sampai 8 ini berbicara mengenai sukacita bumi atas kejatuhan Babel. Mungkin kita boleh lihat pada ayat 7 sampai 8 di sini jelas sekali ada respon sukacita. Segenap bumi sudah aman dan tentram, orang bergembira dan bersorak-sorai, juga pohon-pohon sanobar dan pohon-pohon aras di Libanon bahkan bersukacita karena kejatuhanmu. Bahwa jelas di sini ada sukacita atas kejatuhan Babel. Selanjutnya ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-11 di sini lebih mengatakan bahwa di sini diumpamakan sebagai neraka yang siap menyambut Raja Babel atas kejatuhan, atas kematian Raja Babel. Di sini ayat yang ke-11 juga membuktikan bahwa Allah menghancurkan Babel sehancur-hancurnya dan serendah-rendahnya. Kita boleh ingat bahwa Babel adalah kerajaan yang besar, yang overpower, yang punya segalanya, tapi Tuhan dengan sekejap mata boleh menghancurkan dan merendahkan Babel serendah-rendahnya, bahwa di sini sudah jelas dikatakan ke dunia orang mati sudah diturunkan kemegahanmu dan bunyi gambus-gambusmu. Ulat-ulat dibentangkan sebagai lapik tidurmu dan cacing sebagai selimutmu. Artinya ada degradasi di sini ya antara kemegahan Babel dan kejatuhannya. Kemudian pada ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-15 di sini lebih penyampaiannya lebih kepada kesamaan antara Lucifer dengan Raja Babel gitu. Saya menangkapnya begitu bahwa sudah jelas ayat 13 dan ke-14 di sini jelas dikatakan bahwa ini adalah keinginan hati seorang Raja Babel di mana dia, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku, mengatasi bintang-bintang Allah. Artinya di sini dia mau bahkan menyamai Allah, bahkan lebih tinggi dari Allah. Terus ayat yang ke-15 juga di sini adalah ending story dari Raja Babel sendiri. Sebaliknya bahwa di sini ada kata bahwa apa yang diinginkan dalam hati Raja Babel yang kejadian adalah sebaliknya. Artinya di sini sebaliknya, ke dalam dunia orang mati engkau diturunkan ke tempat yang paling dalam di liang kubur. Artinya di sini sama seperti peristiwa Lucifer di mana dia mau menyamai Tuhan, terus Tuhan menjatuhkan jatuhkan dia ke bumi gitu. Kemudian ayat yang ke-12 juga diteraskan bahwa ini merupakan ejekan kepada Raja Babel gitu. Bahwa di sini ada kayak, wah engkau sudah jatuh dari langit, wah engkau, dan mengalahkan bangsa-bangsa gitu. Ini lebih ke kalimat atau ayat ejekan kalau saya tangkap. Kemudian untuk ayat 16 sampai 17, bahwa di sini peristiwa di mana bangsa-bangsa itu heran terhadap kerajaan Babel. Di sini jelas sekali dikatakan bahwa orang-orang itu sampai mengamati kerajaan Babel, terus inikah dia yang telah membuat bumi gemetar dan yang telah membuat kerajaan bergoncang. Jadi eh, heran gitu, kok Raja Babel sekuat itu, semegah itu, se overpower itu bisa sejatuh itu gitu. Kemudian pada ayat yang ke-18 sampai 23 ini adalah puncak dari kehancurannya. Di mana di sini ada sebab, akibat, dan konsekuensi. Di mana ayat sebabnya tertulis di pada ayat yang ke 20b. 20b di situ diterangkan bahwa ada kalimat sebab di situ.
anak cucu yang berbuat jahat tidak akan disebut-sebut untuk selama-lamanya. Kemudian pada ayat akibatnya apa sih? Mohon maaf, yang ke 20 ini yang 20a, engkau tidak akan bersama-sama dengan raja-raja di luar kubur, sebab engkau telah merusak negerimu dan membunuh rakyat-rakyatmu. Ini yang dilakukan oleh eh, Raja Babel. Terus apa akibatnya? Akibatnya terdapat di pada ayat 19 yang kedua, 19 dan 20. Di sini dikatakan bahwa ini jauh dari kuburmu seperti taruk dan ijuk, ditutupi dengan mayat orang-orang yang tertikam oleh pedang dan jatuh tercampak ke batu-batu liang kubur seperti bangkai yang terinjak-injak. Di sini dikatakan bahwa Raja Babel itu jauh dari kubur dan seperti taruk yang eh, jijik. Taruk di sini saya dapat bahwa pengertiannya bahwa itu tunas yang baru tumbuh dan ini bisa melambangkan sebuah pengharapan. Artinya di sini digambarkan bahwa kerajaan Babel itu udah tidak ada pengharapan lagi gitu. Terus apa konsekuensinya? Di sini konsekuensi terdapat di 20C. Anak cucu yang berbuat jahat tidak akan disebut-sebut untuk selama-lamanya. Terus ada yang ke-21, didirikanlah bagi anak-anaknya tempat pembantaian oleh karena kesalahan nenek moyang mereka, supaya mereka jangan bangun dan menduduki bumi dan memenuhi dunia dengan kota-kota. Ini adalah konsekuensi dari apa yang dilakukan oleh eh, Raja Babel gitu. Terus ayat yang ke selanjutnya untuk perikop baru ini mengenai ucapan ilahi terhadap Asyur pada ayat yang ke-24 dan 27. Pada ayat yang 24 di sini adalah membicarakan mengenai janji Allah itu untuk membinasakan Asyur. Pada saat itu pada kekuasaan Sanherib kalau yang saya dapat. Dikatakan bahwa Allah menghancurkan orang Asyur di dalam negeri Allah itu sendiri dengan peristiwa bahwa Allah melakukan hal ini penuh kuasa ketika orang Asyur itu menyerbu Yehuda. Itu terdapat pada dua Raja-Raja 1935. Di situ udah ada digambarkan bahwa Allah itu mengutus malaikat Tuhan dan membunuh 185.000 orang Asyur dalam satu malam. Ketika bangsa itu bangun, terdapat 185.000 juga tentara Asyur yang tewas. Artinya Allah turut bekerja dalam segala hal yang menurut dia, oh ini nggak benar gitu. Terus ayat yang ke-28 sampai 31 ini berbicara tentang penghakiman atas Filistea. Pada ayat yang ke-30 dengan tegas Allah mengatakan bahwa keturunanmu akan kumatikan dengan kelaparan dan sisa-sisamu akan kubunuh. Inilah penghakiman Allah atas Filistia. Terus ayat yang kedua juga membuktikan bahwa Tuhan tidak turut serta meninggalkan umatnya. Janji Tuhan adalah nyata, yaitu perlindungan bagi yang sengsara. Allah adil, bahwasannya yang berhak akan mendapatkan haknya. Baiklah, sekian sharing dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Niko untuk sharingnya. Tadi sudah dipaparkan dengan singkat setiap eh, poin demi poin ya. Saya catat di sini, Bapak Ibu. Saya ulangi ya supaya kita bisa ingat kembali apa yang sudah disampaikan oleh Niko dan biarlah ini juga masing-masing kita nanti bisa menarik pelajaran apa yang disampaikan oleh Saudara Niko tadi. Juga dari diskusi-diskusi kita nanti, kita menarik pelajaran dan aplikasinya firman Tuhan buat kita ya. Jadi tadi ada poin satu yang saya catat adalah penghakiman atas Babel. Tuhan bertindak dengan adil dan berbelas kasihan ya, kasihnya terhadap Israel ya tadi ya. Tadi saya dengar ada Mesir, tapi sudah diralat ya, Israel ya. Hmm. Ya, yang kedua Allah memiliki wewenang ya untuk memakai Babel untuk
menghajar Israel yang ulang berulang seringkali melakukan tindakan tidak setia ya, melawan Tuhan ya, berdosa. Tapi Babel kenapa dihukum? Karena Babel menjalankan ketetapan Allah itu tidak seperti yang Allah inginkan ya, melebihi. Kita tahu bagaimana dia sangat berkuasa dan lalim ya, dikatakan seperti itu. Poin ketiga, kata sekali lagi ya, tadi ditekankan oleh Niko di ayat yang ketiga ya. Benar ya, kedua apa ketiga? Bahwa kata sekali lagi Tuhan menyayangi Israel menunjukkan bahwa Israel tuh ulang berulang seringkali menyakitkan Allah, tetapi Allah tetap konsisten, Allah sifatnya tetap konsisten dan janji-janjinya ditepati karena dia menyayangi bangsa pilihannya ya, Israel. Yang keempat, Tuhan adil juga terhadap orang asing Tuhan pelihara di situ dikatakan. Yang kelima, Babel dihancurkan Allah sehancur-hancurnya, serendah-rendahnya, sehina-hinanya. Tadi sudah disampaikan. Dan yang keenam di ayat 12 sampai 15 sampai 13 sampai 15 ya. Babel digambarkan seperti malaikat yang dibuang oleh Tuhan ya, Lucifer tadi yang dikatakan. 7, taruk, kata taruk itu ya, tunas yang baru tumbuh. Tetapi dalam hal ini Babel tidak lagi menjadi tunas yang berpengharapan untuk tumbuh. Tapi tidak ada harapan lagi karena Babel akan dimusnahkan Tuhan. Dan yang ke-8, janji Allah membinasakan Asyur ya. Dan Tuhan buktikan itu dengan mengirim malaikatnya menghabiskan dalam satu malam 185.000 tentara atau pasukan Asyur oleh malaikat Tuhan ya. Allah tetap bekerja di tengah-tengah umatnya yang dia kasihi. Tuhan membela umatnya. Demikian dengan Filistin ya. Tuhan menghancurkan Filistin dan Tuhan menjamin dan memberikan ketentraman bagi Israel ya. Begitu ya Niko tadi ya. Nah, lebih kurang seperti itu Bapak Ibu, sharing Niko tadi. Sebelum kita masuk ke dalam diskusi kita, Bapak Ibu, ada beberapa poin, satu, dua, tiga yang saya ingin garis bawahi supaya kita pada konteks diskusi kita nggak lari kemana-mana nih Bapak Ibu. Pertama kita harus pahami pasal 14 ini konteksnya adalah tentang eh, tiga kerajaan yang disebut di situ ya. Asyur ya menguasai Israel saat itu, tetapi Asyur yang mau menaklukkan Yehuda Tuhan tidak kasih ya, Tuhan tidak izinkan. Tuhan menjaga Yehuda sehingga Asyur dihancurkan Tuhan. Demikian juga dengan Babel ya. Babel yang kuat dan kejam itu, sombong dan congkak itu yang kita belajar ya di pasal 13 kemarin itu akan jatuh dinubuatkan oleh Yesaya, Nabi Yesaya. Demikian juga Filistea akan mengalami kehancuran dan kelaparan. Jadi rancangan Tuhan itu tidak dapat digagalkan, firman Tuhan katakan. Itu konteks yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana Tuhan itu berdaulat. Tuhan itu adil, akan menghukum bangsa-bangsa yang fasik, bangsa-bangsa yang berdosa. Dan Tuhan memulihkan umatnya yang tertekan saat itu di bawah eh, bangsa-bangsa Babel, Asyur, dan Filistin. Yang ketiga, Yesaya pasal 14 ini mengandung puisi dan nubuat ya Bapak Ibu dengan menggunakan bahasa metaforis dan simbolis ya. Kita perhatikan ya tadi di ayat-ayat di 10, 11, 12 dan seterusnya ya. Itu mulai ada bahasa-bahasa yang puitis, metaforis dan simbolis. Nah, itu harus kita pahami Bapak Ibu supaya kita tetap pada konteks diskusi kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari sama-sama kita gali sama-sama ya. Banyak poin, banyak hal yang bisa kita gali, misalnya dari kata
eh, Filistia ya. Filistia itu Filistin sama nggak? Terus ada orang bilang Palestina saat ini ya yang sedang hangat-hangatnya. Apakah sama Filistin sama Palestina itu misalnya hal-hal seperti itu. Terus apa pesan dari pasal 14 nih pesan utamanya bagi kita? Ya, apa yang ingin disampaikan ya seperti itu. Terus misalnya apa yang dapat kita pelajari tentang sifat Allah tadi, karakter Allah tadi ya, supaya kita juga lihat bagaimana Allah yang kita kenal itu, sifatnya, karakteristiknya gitu seperti itu. Kemudian di ayat 12 sampai 15 tadi ya, itu menjadi diskusi yang menarik sekali ya, bicara soal tadi kalau Niko menggambarkan itu Babel itu sama dengan kayak Lucifer ya Niko ya. Nah, seperti itu. Apa arti dari misalnya frase bintang pagi dan putra fajar misalnya ya dalam konteks pasal ini kita banyak bisa diskusikan di situ Bapak Ibu. Kemudian bagaimana hubungan pasal ini, pasal 14 ini dengan kehidupan kekinian kita. Nah, itu menarik untuk kita bahas. Ya, dan yang terakhir catatan saya adalah apa aplikasi pribadi kita mengenai dosa dan penghiburan dalam pasal ini. Karena Allah menghakimi yang berdosa, bangsa fasik, dan memberikan penghiburan kepada Israel yang tertekan. Coba kita lihat ini aplikasi kita bagi kekinian apa. Saya kira itu pengantar dari saya. Bapak Ibu silakan. Sekarang waktu menunjukkan 19.39. Kita punya waktu nanti sampai 20.25 ya Yunita ya. Ya, kira-kira 45 menit ya. Setengah jam lebih ya. Sekarang 19.40. Iya. Silakan Bapak Ibu. Dimulai dari mana? Dari yang di virtual dulu atau yang di WB? Sama-sama saja siapa? Silakan. Spontan saja Bapak Ibu. Nanti kalau yang penunjukan terakhir aja ya. Sekarang yang spontanitas. Silakan. Ayo, siapa dulu yang mau mulai? Saya lihat di malam ini di Zoom padat ya, banyak ya. Ada Bu Lomongga, ada Pak Yandoko, dan Bu Me ya. Eh, ada Hana, Bang Patrick ya. Udah berapa lama saya nggak lihat nih sekarang ada. Terus ada siapa lagi di sana? Pak Saud belum ada ya? Ada Pak Robi ya. Pak Julius Mokoloban juga ada. Ada Ibu Joli, Dina. Silakan. Mela Deli. Atau yang dari WB dulu mau mulai. Boleh juga. Di WB ini ada Bella, ada Vera, ada Citra, ada Yunita, ada Susi. Ya, silakan. Bursli mau tanya. Kalau saya baca di Google ya, itu pro kontra tuh ya. Ada yang bilang Filistin itu ya Palestina sekarang ini. Tetapi ada juga sebagian ahli bilang bukan. Filistin itu yang di Palestina sekarang bukan Filistin yang asli penduduk yang di Kanaan itu. Ya, itu keturunan imigran gitu ya. Masih ada campurnya sama orang Arab. Nah, ini yang benar yang mana? Ayo, silakan. Mungkin ada yang mau nanggapi. Ada Pak Ucok juga. Selamat malam Pak Ucok. Halo Pak Ucok. Nggak monitor ya Pak Ucok. Halo Pak, maaf Pak, lagi di jalan jadi. Oh iya, Ya, ya, hati-hati Pak di makasih Pak. jalan. Yo Pak Hati-hati Heri. ya. Hmm. Ada yang bilang begini, yang pro sama Palestina itu bukan Filistin karena Filistin itu udah di di mana kan dihabisin, udah punah, dimusnahkan Tuhan. Jadi Palestina ini bukan Filistin yang kita bahas malam ini. Gimana tanggapan Bapak Ibu semua? Ayo silakan. Waktunya jalan terus sayang.
Harus ditunjuk nih kayaknya. Iya. Ada Penatua David, ada Kak Marley yang baru gabung. Selamat malam, Penatua David, Kak Marley. Maaf Pak, telat nih. Gak Malam apa-apa. Pak Eri, Pak Ya, Pendeta. Maaf Pak. Sorry Pak, baru masuk. Aku habis diurut nih. ya, Sorry baru masuk ya, maaf ya. ya nggak apa-apa Oke. Kak Marley. Yuk, saya tunjuk aja kalau gitu ya. Memang kayaknya seneng ditunjuk-tunjuk. Gimana kalau kita mulai yang jauh dulu nih? Ada Pak Yandoko dan Bu Mei. Ya, itu dia, Pak Yandoko. Gila Pak, sana panas ya Pak? Panas, Pak. Biasanya yang paling jauh paling terakhir, Pak, karena kan Oh gitu. Saya sinyalnya lama nyampenya, Pak. oh gitu. Oh gitu. Kasih dulu Pak. Nah, takutnya nanti kejauhan kabur. Silakan Pak Eh, Yandoko atau Bu Mei. baik, mungkin yang pertama saya mau yang agak menarik itu kan yang pertama tadi yang dibahas juga sih terkait yang Bintang Timur, Putra Fajar. Apakah itu memang merujuk langsung ke kan sering disebut Lucifer ya? Apakah memang langsung to the point itu adalah eh, menjelaskan tentang Lucifer? Terus yang saya tertarik terkait ini Pak. Maksudnya ketika kita membaca Yesaya yang mungkin ini bagian kedua ya. Jadi kan kalau di mulai dari pasal 13 sampai 23 itu kan dia berbicara tentang hukuman terhadap bangsa-bangsa. Nah, kita kan sekarang di 14. Minggu lalu kita bahas panjang lebar di pasal 13 dan ketika saya baca ulang lagi tadi eh, ya sama Pak. Maksudnya saya juga berpikir ini ketika kita juga membacanya sekarang, ini apa gunanya buat kita? Aplikasinya apa sih? Apa kita cuma mau dikasih tahu bahwasanya eh, kan sering juga ada yang berbicara, ada pendapat bahwasanya oh Allah Perjanjian Lama itu adalah Allah yang kejam, Allah yang apa namanya istilahnya eh, pokoknya Allah yang pemarah seperti itu kan. Jadi apakah perikop ini cuma mau menunjukkan itu bahwasanya kan ini sampai berapa judul satu-satu dijelaskan nih. Bangsa ini diberi hukuman ini, bangsa ini diberi hukuman ini. Ini supaya apa? Nah, ketika saya coba tadi juga membaca ulang di pasal 13, saya saya punya pikiran seperti ini, maksudnya saya nggak tahu ini salah apa benar. Ketika saya juga membaca ulang dari pasal 13 lagi, itu kan memang bolak-balik juga dikatakan, oh ini amarah Tuhan. Ini hari Tuhan dan pada hari murka Tuhan itu yang menyala-nyala. Ketika saya membaca itu, saya juga berpikir, oh, apakah mungkin kan misalnya ketika dijelaskan di sini murka Tuhan itu menyala-nyala, amarah Tuhan itu seperti ini, nanti ada hukuman seperti ini. Ini juga bisa menubuatkan tentang eh, apa yang akan dialami Kristus di kayu salib, misalnya. Kan dijelaskan disitulah puncak dari murka Tuhan itu dicurahkan pada satu orang itu, pada Tuhan kita itu, pada Kristus itu. Ketika dia disalib, seolah-olah kan dikatakan bahwasanya seluruh amarah itu ditumpahkan di situ pada saat itu. Dan bisa saja ini menjelaskan, oh ini seperti ini kan. Kalau di pasal 13 tuh ada poin-poinnya tuh, ada lemah lesu, ada kesakitan, matahari menjadi gelap, langit gemetar, ditikam, diremukkan, dirampok. Ini ada mirip-miripnya nih, saya mikir seperti itu. Jadi ketika kita membaca ini, oh ini ini hukuman orang-orang berdosa ini, orang-orang jahat ini, ya termasuk saya mungkin.
yang harusnya ditimpakan kepada saya. Tapi 2000 tahun yang lalu ini ditimpakan kepada Kristus. Dan ya, karena seandainya seandainya Kristus itu bukan Mesias, seandainya Kristus itu bukan Tuhan, seandainya Kristus itu tidak bangkit, itu kan satu apa ya namanya ya, satu pembantaian yang luar biasa, yang ketidakadilan yang terjadi yang dialami oleh Kristus itu. Tapi karena dia Tuhan, dia adalah juru selamat, hal itu berubah menjadi pengharapan untuk kita orang berdosa. Karena kita yang harusnya seperti itu. Kita yang harusnya mengalami hukuman-hukuman ini. Tapi diambil bagian itu oleh Tuhan Yesus. Mungkin itu Pak, terima kasih. Terima kasih Pak Yandoko. Jadi menarik sekali ini Bapak Ibu. Bisa Bapak Ibu jawab apa, mau sharing atau mau timpalin apa yang tadi disampaikan Pak Yandoko. Yang saya catat yang pertama, tetap di apa pembahasan tadi di ayat 12 sampai 15 tadi bicara tentang Lucifer. Apakah ini benar-benar tentang Lucifer kan seperti itu. Kemudian yang kedua tadi eh, yang Pak Yandoko tanggap baik dari pasal 13, pasal 14 juga di bagian-bagian perjanjian lama lain menggambarkan betapa Allah itu adalah Allah yang kejam, Allah yang membalaskan kejahatan, ya sadis seperti itu. Eh, apa sebenarnya yang mau ditunjukkan Allah kan begitu? Tadi kira-kira saya nanggapnya seperti itu. Kenapa Allah menggambarkan semuanya demikian? Kemudian dikaitkan dengan satu poin berikutnya yang bagus juga untuk kita kembangkan, kita diskusikan kepada gambaran yang dibaca dari pasal 13, terutama pasal 13 tadi Pak Endosko sampaikan, bahwa bagaimana gambaran kejamnya eh, pembalasan Allah itu seperti bayang-bayang, istilah saya ya, eh, tentang Kristus yang akan dibantai di kayu salib itu. Seperti itu. Dan jika Kristus tadi dikaitkan, jika Kristus yang sudah dibantai sedemikian rupa tidak bangkit dari kematian, maka itu adalah sebuah gambaran ketidakadilan yang kejam dari Allah. Ya, tapi karena Kristus bangkit, itu justru menunjukkan kita memahami bahwa harusnya kita yang ditimpa eh, kekejaman quote and quote Allah tadi, pembalasan atas eh, kejahatan kita, ya ditimpakan kepada Kristus. Itu ya kira-kira Pak Yandoko. Ya, silakan Bapak Ibu ditanggapi. Ayo silakan. Susi, mau tanggapi Susi. Nah, nanti dulu Pak katanya. Di bagaimana? Udah oke, Susi? Nah, silakan. Nggak kedengaran Oh iya, suaranya. cek. Cek, cek. Gedein di sana aja ya, Jan. Udah kedengaran belum ya, Bu? Semoga udah ya. Udah. Iya, yang menarik dari bagian ini kan kalau kita perhatikan khususnya tentang Babel ini ayat 3 pasal 13 dan 14 ini secara khusus membahas tentang Babel. Kenapa ya dibahas segitu panjang lebarnya, dan sebenarnya Babel ini lambang apa sih gitu sampai kita harus sampai dibahas sampai sekian banyak hal gitu kan. Cuman yang menarik dari bagian ini yang sedikit saya perhatikan, kalau untuk Asyur sama itu saya belum ada persiapan yang lain gitu ya. Tapi secara khusus untuk Babel
sedikit perenungan gitu. Kenapa sampai di ayat 13 dibahas segitu panjang, ayat 14 ini juga, pasal 14 ini juga dibahas segitu panjang gitu ya. Yang satu hal yang saya dapatkan di bagian ini adalah di ayat yang ke 4, sebentar ya, 13, 14 gitu ya. Di sini digambarkan bahwa Babel ini, kalau saya nangkap ya dari ayat ini melambangkan satu hal, yaitu kesombongan gitu ya, kesombongan di mana Babel ini sendiri berkata di dalam hatinya bahwa dia mau naik ke langit, mendirikan tahta, mengatasi bintang-bintangnya Allah, dan juga hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan gitu. Dan satu perlambangan yang siapa sih kita, maksudnya walaupun memang secara power dan kekuatan Babel ini memang kerajaan yang luar biasa, tetapi sampai punya pikiran untuk bisa melampaui Allah, eh, itu sangat-sangat luar biasa gitu ya, kesombongan yang luar biasa, yang sampai bisa berpikir bisa melewati Allah gitu. Dan ini mungkin salah satu hal yang hukuman itu juga mereka dapatkan karena ada hati yang sombong yang bisa berpikir bahwa dia bisa melebihi Allah. Dan juga tadi Niko juga udah sempat singgung ya. Menariknya di pasal 14 ini tuh ayat 1 dan 2 itu Tuhan udah menegaskan bahwa umat pilihan tuh tetap Tuhan jaga dan Tuhan kasih penghiburan gitu ya. Itu satu penghiburan yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada umat pilihannya. Dan juga mungkin ini perenungan personal gitu ya. Ketika Tuhan masih kasih kesempatan dan Tuhan begitu menjaga umat pilihannya dengan luar biasa, apakah kita masih tetap mau melewatkan kesempatan untuk bisa bertobat itu? Itu sih. Dan salah satu artikel yang saya baca juga dari khotbah salah satu pendeta, jangan sampai ketika kita nggak bisa putar balik lagi gitu. Artinya kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita bertobat itu kita lewatkan begitu saja. Dan kesempatan untuk putar balik itu nggak akan ada lagi. Mungkin ini salah satu momen yang indah juga yang Tuhan berikan ketika Tuhan kasih gambaran kerajaan yang begitu luar biasa dengan kekuatan, dia punya kuasa yang begitu luar biasa, tetapi Tuhan bilang, kamu bukan siapa-siapa. Allah adalah Allah yang berdaulat. Mungkin itu, Pak. Ya, terima kasih Susi. Jadi ada eh, dua, 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 dua poin penting di sini saya catat ya, yang disorot. Yang pertama tadi di ayat 13 sampai 14 ya. Di pasal 13-14, sorry. Khususnya Babel begitu dibahas begitu luas dan panjang lebarnya ya. Kenapa seperti itu? Yang juga disorot tadi adalah di ayat 13, sorry, pasal 13-14 adalah bahwa satu hal yang dilihat di situ adalah kesombongan Babel ya. Dia dikatakan mau naik ke langit, mau jadi, melampaui bahkan melampaui Allah, menyaingin Allah gitu. Jadi itu poin yang disampaikan tadi yang kita bisa tanggapi, Bapak Ibu bisa tanggapi. Kemudian di ayat 1 sampai 2 tadi juga disampaikan bahwa umat ya dijaga dan mendapatkan penghiburan Allah. Oleh sebab itu menjadi refleksi pribadi tadi Susi sampaikan, jangan lewatkan ya supaya segera bertobat jika kita bersalah, kita menjadi sombong, kita jangan sia-siakan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Karena Tuhan
menyayangi umatnya. Kira-kira itu ya tadi ya Susi ya. Nah, Bapak Ibu silakan yang mau menanggapi, juga Pak Yandoko tadi masih belum ada yang menanggapi, silakan kalau ada yang mau menanggapi. Belum mau enggak, sudah buka mic-nya. Ya, Heri, ya silakan Bu. eh, menarik tadi yang dikemukakan oleh Ibu Susi dan Pak Yandoko. Apa yang dikatakan oleh Ibu Susi barangkali tidak benar. Kalau membaca Babel, Ibu mungkin ini gambaran agak putus-putus Bu, suara Ibu. kerajaan atau Belum. raja-raja atau jahat yang sangat sombong, yang kemudian akan mendapat hukuman dari Tuhan Allah. Karena cara dari kita membaca dari depan Yesaya itu, kita melihat bagaimana cara kerja Tuhan dalam menjalankan hukumannya kepada pemerintahan-pemerintahan yang kejam dan jahat pada rakyatnya. Yaitu caranya dengan menggunakan bangsa-bangsa atau dengan menggunakan apa sih eh, eh, gempa bumi atau apa yang lain, tapi di sini yang digambarkan adalah pemerintahan. Dan cara Tuhan menghukumnya memang sangatlah kejamnya. Sampai tangannya teracung, nggak bisa dikembalikan. Semua anak-anaknya pun habis dihabisi, nggak ada yang ditinggalkan. Dan inilah yang akan dilakukan oleh Tuhan pada mereka yang tidak mau bertobat. Tadi Ibu Susi sudah mengatakan. Hubungannya dengan apa yang dikatakan oleh Pak Yandoko ada benarnya. Karena inilah dosa manusia yang ditimpakan pada Kristus di kayu salib. Begitu hebatnya dosa manusia itu sehingga hukuman yang diterima dari Tuhan Allah juga demikian hebatnya. Tadi kalau kita baca di pasal-pasal sebelumnya, matahari sampai tertutup, nggak gelap gulita, suasana alam itu demikian mencekamnya pada saat Yesus disalibkan, dan pada waktu mati di kayu salib itu memang terjadi, kita baca di kayu, kita baca di Injil ya. Jadi ada benarnya, ada hubungannya dosa. Jadi kalau kita berbuat dosa, ingatlah salib Kristus. Kita ikut menyalibkan Kristus. Jadi janganlah bolak-balik berbuat dosa sampai menurut apa yang dikatakan Susi tadi, nggak ada cara untuk bisa kembali lagi. Karena jalan sudah tertutup, tangan Tuhan tidak bisa ditarik, sudah teracung menghabisi kita semua. Itu komentar saya mengenai itu, Pak. Tapi ada satu pertanyaan saya di ayat 20, ayat 21. 21 ya. Siapkanlah, ayat 21 itu kan mengenai siapkan, maaf saya menggunakan TB2 ya Pak ya. Ya. Siapkanlah bagi anak-anaknya tempat pembantaian oleh karena kesalahan nenek moyang mereka, supaya mereka tidak bangun dan menduduki dunia, serta memenuhi muka bumi dengan kota-kota. Kelihatannya ayat ini agak bertentangan dengan yang atau saya yang salah tangkap Pak. Karena di Yeskiel atau di Lukas, di Matius itu pernah dikatakan bahwa dosa orang tua itu tidak ditanggung oleh anak-anak. Masing-masing orang menanggung dosanya sendiri. Tapi di sini kok oleh karena kesalahan nenek moyang mereka, supaya mereka tidak bangun dan menduduki dunia lagi. Itu aja pertanyaan saya, Pak. Iya, terima kasih Bu Lomoga, menarik sekali ya. Jadi udah disinggung sedikit tadi Ibu Lomoga mengenai bahwa apa yang disampaikan Pak Yandoko dan Susi tadi
bisa ada koneksinya bahwa Tuhan memang kelihatan begitu kejam untuk menghukum bangsa-bangsa fasik ini ya. Juga demikian menunjukkan Tuhan sangat serius ya atas dosa, atas perbuatan kejahatan dan dosa manusia tidak bisa ditolerir ya. Jadi gambaran-gambaran tentang pembalasan penghakiman Tuhan atas dosa ya digambarkan yang pada Babel yang kita tadi disampaikan sama Pak Yandoko itu bahwa jangan dikaitkan dengan tadi Susi, jangan berulang membuat dosa yang sama tadi Ibu Lomongga sampaikan. Jadi setiap ada kesempatan untuk bertobat, ya jangan main-main karena Allah memang tidak sangat serius, kira-kira begitu ya, sangat serius dengan dosa. Tuhan akan membalaskan dengan adil. Itu yang poin pertama yang saya tanggap. Yang kedua yang menjadi menarik juga untuk diskusikan bahwa di ayat 21 ya Bu Lomongga tadi katakan Ya, ayat 21. ya bahasa saya itu kira-kira seperti ini. Kenapa anak-anak juga menerima konsekuensi atas dosa nenek moyangnya kan begitu. Padahal di bagian lain di ayat lain dikatakan eh, dosa masing-masing secara pribadi kira-kira akan ya ditanggung masing-masing seperti itu. Ya, ini pernah dulu almarhum juga sering singgung ini sebenarnya ya. Kemarin kalau nggak salah beberapa bulan lalu juga kita sempat singgung ya Pak Gel, kalau nggak salah. Ya, silakan Bapak Ibu yang mau menanggapi. Ayo, Deli, mana Deli sama Mela? Ah, itu dia. Dah. Masih monitor Belum, kan? belum Pak. Belum apa? Belum, maksudnya belum menanggapi. Oh, belum Masih matang. menyimak, Pak, masih menyimak. Aduh. Ya, eh, bagaimana menurut pandangan kalian? Ini yang sudah sarjana teologi ya nih. Saya kepingin denger nih. Bagaimana tanggapan kalian dengan pertanyaan Pak Yandoko atau Bu Lomongga tadi yang mengenai ayat 21 itu? Sepertinya kontradiksi sama firman Tuhan bagian lain. Gimana Mela atau Deli? Ayo jangan cuma kasih bahu di situ. Weh. Bahunya aja kan. Pak, kalau Ya, dari saya, ini sih Pak, nggak menyimak, maksudnya yang nggak menanggapi dari Pak Yandoko sama Ibu Lumongga. Tapi ini berdasarkan apa yang saya dapatkan gitu Pak dari perenungan di pasal 14 ini. Di sini saya mendapatkan memang kalau kita lihat di pasal sebelumnya itu di pasal 13 kemarin yang kita bahas itu juga berbicara tentang kesombongan gitu. Nah, tapi saya melihat juga di pasal 14 ini di mana kesombongan itu ya kayak semakin ini ya Pak, semakin tinggi lah gitu. Bahkan itu menjadi bagian dari kehidupan orang-orang pada saat itu gitu, khususnya di zaman di pasal yang ke-14 ini. Nah, jadi di situ berbicara tentang bagaimana
pemulihan itu ada dilakukan oleh Tuhan untuk umatnya. Terus yang kedua itu ada keadilan di sana yang apa namanya yang diberikan lah gitu, yang dilakukan oleh Allah gitu, baik itu kepada umatnya dan kepada orang-orang yang melakukan kesombongan tadi, bahkan dikatakan ya harusnya kan merendahkan diri gitu, tetapi sebenarnya ya jauh dari apa yang diharapkan. Nah, tapi eh, saya ada satu pertanyaan gitu Pak, dari apa namanya dari pembacaan ini saya juga tadi sempat membuka artikel-artikel gitu. Bahkan dikatakan di sana ini khususnya untuk Babel itu eh, bahwa ada yang mengatakan Babel itu sudah terhapus gitu, sudah terhapus di muka bumi. Nah, jadi saya juga bingung gitu, kenapa gitu. Nah, tetapi yang pasti di sini yang saya pelajari bahwa kesombongan itu ya sangat tidak baik gitu. Bahkan itu menjadi bagian kenikmatan orang-orang yang sudah jatuh di dalam dosa gitu. Nah, jadi eh, dari situ saya merefleksikan gitu. Nah, bagaimana sikap hidup kita di dalam keseharian kita gitu, baik itu di kantor mungkin, bahkan di ladang pelayanan, bahkan dengan bersama rekan-rekan pelayanan kita, kesombongan itu ya bisa saja terjadi gitu. Nah, itu yang saya mau sharingkan Pak, dan pertanyaan yang tadi. Terima kasih Pak. Lanjut, Deli. Gimana, Deli? Pak, mohon maaf saya kurang mengerti pertanyaan Ibu Lomongga dan Pak Yandoko tadi. Nah, kalau gitu saya coba jelasin ulang ya. Pertanyaannya, Ibu Lomongga merasa ayat 21 itu bahwa Allah kok bicara tentang dosa nenek moyang ditanggung oleh anak-anaknya. Sementara di bagian lain, Tuhan, firman Tuhan mengatakan bahwa setiap dosa ditanggung oleh masing-masing. Kan berarti ada kontradiktif antara bagian ayat 21 ini dengan bagian yang lain. Bagaimana tanggapanmu? Udah jelas kan pertanyaannya? Belum Iya, jelas? sudah Oh jelas, iya. Pak. Iya. Hmm, Kayaknya saya harus berpikir dulu, Pak, Ya, jawabnya. baik. Sementara Deli berpikir, silakan Bapak Ibu yang lain mau tanggapin. Boleh. Gak apa-apa Deli, jangan malu-malu. Kita belajar sama-sama. Salah nggak apa-apa. Kamu udah lulus kok, salah nggak nih? Nggak lulus. Silakan. Siapa lagi yang mau nanggapi? Hana, Ya Pak Heri, ya silakan Hana. eh, menanggapi yang pertanyaan Ibu Lumunggat tadi ya mengenai maksudnya kok anak-anaknya turut dihukum juga, anak cucunya turut dihukum, padahal kan setiap dosa kan ditanggung masing-masing. Kalau menurut saya sih mungkin orang Babel ini kan ya sombong, jadi di sana mungkin tidak ada yang mengenal Tuhan, mau mau dia orang tua sampai cucu-cucunya, mungkin mereka juga tidak eh, menceritakan tentang Tuhan kepada anak-anaknya karena ya mereka kan sombong, menganggap dirinya hebat. Jadi mungkin juga keturunannya mengikuti, mencontohkan perbuatan orang tuanya,
atau perbuatan nenek moyangnya gitu. Jadi makanya mereka juga ikutan dihukum karena mungkin saja mereka juga berdosa. Itu sih menurut saya, Pak. Ya, terima kasih Hana. Waduh, menarik sekali nih jawabannya. Jadi menurut Hana itu nggak ada kontradiksi sebenarnya antara ayat ini dengan yang lain-lain. Bahwa Babel begitu sombong, ya pasti konsekuensinya juga tidak mendidik anak-anak, tidak memberikan teladan yang baik buat generasi-generasi penerusnya. Jadi pastilah eh, anak-anak juga berdampak jahat. Iya, memang sih ya kalau saya tambah sedikit aja lah, nggak boleh banyak. Jadi memang kalau kita perhatikan eh, dari raja-raja juga kita lihat bagaimana orang tuanya nggak benar, terus tidak ada yang mengawal mendidiknya secara rohaninya benar, keturunannya kemudian juga nggak benar ya, memimpin nggak benar, berbuat kejahatan, ya melawan Tuhan seperti itu. Dan Tuhan pasti tahu dong ya, kalau ada kalau kita boleh katakan waktu Abraham tawar menawar lah kalau katakan dengan Tuhan mengenai Sodom dan Gomora, ya toh, pasti Tuhan akan selamatkan. Tapi kan Tuhan tahu ya bagaimana dalam kota itu, dalam sebuah bangsa, mereka ada nggak masih tunas tadi ya bicara yang Niko tadi singgung. Tunasnya udah nggak ada harapan. Ya, tunas yang timbul itu nggak ada. Tuhan tahu persis itu. Mungkin itu kira-kira maksud Hana ya. Oke, belum nggak bisa jelas nangkepnya tadi ya. Oke, nanti mungkin Pak Pendeta Cukup, Galen juga bisa lengkapi ya. cukup Terima ya. kasih. Berikutnya, silakan kalau ada lagi. Ini sekarang jam berapa ya? Oh, masih ada kira-kira Peri aku. Eh, 8 menit lagi. Ya, Marley silakan. Masih ada 8 menit. Silakan, Marley. eh, kalau aku lihat di ayat 20 dan tadi kayak Ibu Lumoga bilang ayat 21 dan Ya, aku kaitkan dengan ayat 22 juga ya, Pak. ya. Eh, maksudnya tuh eh, mungkin di sini Allah akan menghancurkan Babel ini kalau di Alkitab ini secara historisnya kali Pak. Jadi dari apa? Dari melenyapkan itu Babel dari bukan sampai anak cucunya juga itu secara historis. Dari sejarahnya gitu sejarah Babel itu. Tapi kasih kasih karunia Allah itu tetap ada untuk generasi kita yang sekarang ini. Maksudnya untuk kita ini kita dikasih kan ayat ini berbicara untuk kita belajar. Kan udah dapat nih ini Alkitab ini kita belajar. Tapi kalau kita baca di sini nih Allah menghancurkan Babel itu untuk historisnya. Jadi sampai anak cucu semua dihabisin. Tetapi untuk kita ini pelajarannya apa? Yaitu bahwa mungkin ketika kita saat ini kita zaman kasih karunia ini kita bisa bertobat, kita balik kepada sungguh-sungguh kepada Tuhan, kasih karunia Tuhan itu ada kepada kita sehingga Tuhan tidak akan menghukum kita tuh habis sampai anak cucu selama kita bisa datang untuk mohon pengampunan itu dari Tuhan karena Kristus sendiri sudah mati untuk kita semua gitu. Jadi kalau kita datang sungguh-sungguh kepada Dia, pasti pengampunan itu akan terjadi kepada kita sehingga kita tidak dibinasakan sampai dengan anak cucu. Kalau saya gitu sih Pak. Jadi Babel ini kalau di Alkitab ini dia dihancurkan Tuhan tuh historisnya. Jadi sejarahnya dia tuh mau dimusnahkan sampai anak cucunya gitu loh Pak. Itu dari saya sih. Iya, terima kasih Marley. Jadi saya bisa nanggap bahwa memang berbeda perkaranya bagi Babel yang sombong itu ya tidak diselamatkan Tuhan sampai ke anak cucunya. Bagi kita, Tuhan kasih kesempatan, Tuhan membuat kita sadar atas dosa kita dan kita bertobat, kita mendapat kasih sayang Tuhan. Maka kita nggak dimusnahkan, kan gitu kira-kira maksud Marley. Ya, Ya.
cepat sekali ya. Makanya kita harus bersyukur, jangan melihat mencontohi hal-hal yang negatif ya, seperti Babel tadi yang sombong. Oke, terima kasih Marley. Ada lagi Bapak Ibu, masih ada 7 menit kira-kira, 5 menit. Ya, Niko silakan. Niko mau tambahkan ya. Menarik tadi pertanyaan dari Bu Lubongga mengenai eh, anak cicit apakah menjadi tanggungan gitu kepada orang tuanya gitu. Ini saya tangkap ini sebagai, tadi pertama saya mikir ini sebagai mitigasi Allah gitu. Untuk karena mungkin pendidikannya Babel nggak tahu gimana orang tuanya mendidik anaknya menjadi yang sombong angkuh mungkin, jadi itu upaya mitigasi Allah. Cuman saya lebih pikir lagi ternyata ini lebih kepada sebuah peringatan. Ini sama seperti saya lebih langsung mikir ke waktu anak sulung Firaun ya, waktu Tulah itu kan mati juga kan ya, itu karena Firaun nggak mau membebaskan bangsa Mesir gitu. Kenapa anak sulungnya yang mati gitu kan, kenapa nggak Firaun? Ini sama juga, saya sambungkan saja, ini menjadi sebagai sebuah peringatan begitu, Peringatan buat siapa nih? buat bangsa Babel. Bangsa Babel. Jadi Oh. memang nggak benar-benar dibunuh. Ini kalau Gimana? Ini timbul pertanyaan lagi, perlu didiskusikan. Jadi ini sebuah peringatan aja, belum Tuhan laksanakan gitu kira-kira Niko, bahwa Babel itu belum dihancurin Tuhan. Iya. Gimana? Ayo silakan. Ini menarik lagi. Babel udah, Hah? Babel hancur lah Pak. Marley, silakan ngomong, Marley. Kalau saya bilang itu Babel itu kalau secara sejarah itu dia udah hancur, udah dihabisin oleh Tuhan. Karena dia Iya. sudah diserang juga oleh Asyur segala kan. Jadi Babel itu secara sejarahnya sendiri itu udah habis sebenarnya. Makanya sampai anak cucunya semua itu firman Tuhan tergenapi gitu ke Babel. Tapi ini apa aplikasinya untuk kita itu lebih ke situ sih Pak. Kalau aku Iya. lihat kan firman Tuhan ini kan sudah tinggal kita makan aja, ini apa yang buat kamu gitu istilahnya. Ini kan kita belajar gitu. Jadi kalau saya sih lebih ke aplikasi untuk kita itu apa gitu dari Babel ini. Sombong lah, harus rendah hati lah, harus semuanya itu. Sehingga Kristus sudah melakukan semua itu untuk kita kan, menghapuskan semua. Jadi Babel ini sebenarnya secara sejarah aja yang kita belajarin di sini gitu loh Pak. Tapi udah habis sebenarnya dia. Baik. Ini nanti masuk ke pertanyaan saya di pancingan yang awal tadi ya. Jadi pasal 14 ini apa sih pesan utamanya buat kita semua ya? Tidak perlu dijawab, masing-masing bisa merefleksikannya. Ya, seperti Marley tadi kalau melihat ini sebuah peringatan buat kita sekarang ini ya, kekinian. Tetapi ada hal yang menarik di situ adalah bahwa sesungguhnya Babel memang waktu firman Tuhan disampaikan nubuat oleh Yesaya di pasal 14 ini belum digenapi memang ya. Tetapi akan digenapi kemudian di tahun 539 kalau nggak salah ya. Ada ya pendukungnya di dua raja-raja itu saya lupa. Jadi bukan firman Tuhan itu bukan sebuah peringatan saja ya. Nah, kalau Niko tadi kan bilang hanya sebuah peringatan. Tetapi memang sudah kejadian di kemudian hari. Ya, kita juga belajar di pasal 13 kemarin. Wah, Babel dihancurkan melalui tangannya siapa? Madai atau media. Ingat ya? Nah, itu. Jadi itu memang terjadi. Baik. Masih ada waktu nggak ya? Masih. Oh, masih ada 1 menit. Oke lah. Boleh kalau ada yang mau bertanya 1 menit. Silakan sebelum saya serahkan ke Bapak Pendeta Galen Marpaung. Apakah masih ada? Ditunggu beberapa detik. Sedikit, Pak. Silakan, Pak Yondoko. Sedikit aja, sedikit. Sedikit iya. Jadi kalau yang
pas ayat 21 ya tadi ya. Kan memang agak susah dimengerti ya. Cuman sama susahnya juga itu kita mengertinya ya ketika tadi Bapak juga kan bahas Sodom dan Gomora kan. Itu Hmm. kan dihancurkan Tuhan setelah eh, Tuhan bernegosiasi dengan Abraham lah. Tapi juga di sini ini banyak disebutkan Sodom dan Gomora di pasal 13 juga ada Tuhan akan Ya. menghancurkan Kasdim dan bahkan di pasal 1 Pak dan ini kita bahas panjang lebar ini kemarin. Hmm. Di pasal 1 itu kan dibilang ayat 9 tuh. Seandainya Tuhan semesta alam tidak meninggalkan pada kita sedikit orang yang selamat, kita sudah menjadi seperti Sodom dan sama seperti Gomora. Bahkan di lanjutannya itu dipanggil Israel itu dipanggil hai pemimpin-pemimpin Sodom, eh, hai rakyat Gomora. Padahal itu menyebutkan ke Israel, tapi dia sudah dipanggil Sodom dan Gomora. Berarti sudah harusnya sudah dihancurkan juga ini orang Israel. Cuman kenapa enggak? Dan bukan ternyata bukan karena orang itu yang baik, tapi Tuhan yang meninggalkan orang itu. Tuhan yang naruh orang yang apa namanya? Tuhan meninggalkan pada kita sedikit orang Islam. Berarti kan Tuhan yang naruh itu orangnya. Bukan bukan karena kita ada orang yang baik, enggak. Tuhan meninggalkan. Tuhan juga yang buat. Jadi ketika berbicara dengan Israel itu seolah-olah berbeda, tapi ketika kita berbicara tentang bangsa lain, oh beda beda lagi perlakuannya. Tapi ya ya mungkin itu kita sudah beberapa kali bahas waktu saya juga yang membahas pasal 19 itu pasal 9 ya itu 9. saya bahas juga. Jadi ya balik lagi ya kalau gampangnya sih kan kalau kita kan ya itu kedaulatan Tuhan. Tuhan mau Hmm. mau milih siapa, mau pakai siapa, mau menyelamatkan siapa, ya itu kedaulatan Tuhan. Dan itu nggak gampang sih Pak, mungkin untuk kita bisa mengertinya. Mungkin itu Pak. Iya, terima kasih. Memang lebih baik bahasa kita itu kasih karunia Tuhan kepada kita. Tidak gampang untuk memahaminya. Tetapi jangan karena itu terus kita anggap Tuhan tidak adil. Ya, Tuhan sesungguhnya maha adil. Oke, waktunya lah yang membuat. Oh, masih ada sedikit lagi. Silakan, Susi. Ayo. Iya, Filistia, iya. jalan yang sudah di. Tapi ini lebih ke apa ya? Ya perenungan lagi lah ya Hmm. tentang Filistia ini. Mungkin apa simpel kalimatnya itu adalah yang ucapan ilahi untuk Filistia ini. Simpel kalimatnya itu aku bilang rasa aman yang keliru. Jadi hati-hati ketika mungkin kita merasa aman. Kan di sini ucapan ilahi ini diberikan ketika Raja Ahaz sudah mati gitu kan. Mereka bersukaria. Pikir mungkin aja. Dan mungkin juga ini bisa menjadi satu peringatan juga buat kita hati-hati terhadap rasa aman mungkin yang kita miliki, entah itu rasa aman karena harta mungkin atau hal apapun bisa membuat kita aman, tetapi biarlah ayat 32 ini Tuhan yang menjadi kekuatan dan perlindungan dan seluruh rasa aman. Suaranya tidak jelas. Ya, nanti saya jelasin. Ayo lanjut Susi. Ya, rasa aman itu semoga kita betul-betul dapatkan dari Tuhan. Ya, terima kasih Susi. Tambahan insight buat kita ya, bahwasanya Filistin itu merasa sisa-sisanya udah tidak ada musuh lagi, dia merasa aman, comfort zone. Jadi menjadi refleksi kita, jangan merasa aman-aman aja, kita tidak bergantung kepada Tuhan. Kira-kira gitu ya Susi ya. Jangan jadi kita tetap waspada dan mengandalkan Tuhan, membangun relasi yang dekat dengan Tuhan. Kira-kira seperti refleksinya. Menarik sekali. Terima kasih. Pak Gelen silakan disimpulkan yang belum jelas tadi diperjelas. Terima kasih. Terima kasih Pak Heri dan Bapak Ibu rekan-rekan semua. Menarik ya malam hari ini. Hampir nggak kebagian jatah ngomong saya nih. Ya tadi pertanyaannya banyak ya. Ini kayaknya sampai 9:30 kayaknya nih. Jadi secara umum nih tadi Saudara Niko udah jelaskan yang terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama pemulihan Israel dan penindasan atas Babel ayat 1 dan 2. Lalu ayat 3 sampai 23 itu sesuai dengan perikopnya ejekan atas Raja Babel. Ya, dari sini ada bagian terkenal tadi yang disinggung Saudara Niko, ada kata bintang fajar
putra fajar yang sering dikaitkan dengan Lucifer. Ya, kemudian di ayat 24 sampai 32 ini penghakiman atas Asyur dan Filistea. Ya, ini nubuatan kehancuran Asyur dan Filistea. Nah, kemudian ada beberapa hal yang penting untuk dibahas di sini. Yang pertama adalah Tuhan akan menyayangi Yakub, ya, di tengah-tengah ini keberdosaan bangsa Israel. Tetapi kasih setia Allah kepada umat perjanjiannya tetap ada meskipun mereka berdosa, meskipun mereka dihajar juga. Ya, tapi Tuhan tetap sayang umatnya Israel. Lalu bintang fajar, putra fajar ayat 12 bahkan sampai 15. Nah, ini kata Ibraninya Helel ben Sakar, ya. Memang arti literalnya yang bersinar, anak fajar. Ini rujukan figuratif untuk kecongkakan Raja Babel. Nah, kemudian engkau sudah jatuh ke dunia orang mati. Nah, yang menarik ini juga tentang Babel, ya. Ini pakai kata Sheol. Sheol itu tempat penghakiman, tempat ngumpulnya orang yang mau dibinasakan, ya, orang-orang mati. Ini gambaran kehancuran total dan penghakiman Tuhan. Ya, jadi bagaimana keagungan kerajaan Babel yang hebat itu hanya sementara, tetapi kebinasaannya nanti kekal dalam kehinaan. Lalu ayat 13 dan 14 tentang aku akan naik ke langit, ya itu. Ini simbol pemberontakan dan kesombongan melawan Tuhan. Dan memang Babel ini lambang kesombongan. Mulai dari Kejadian pasal 11 berbicara tentang orang Babel yang mengatakan marilah kita mencari nama, ya. Jadi yang membuat menara yang puncaknya sampai ke langit. Ini emang bibit kesombongannya dari kitab Kejadian udah ditulis. Lalu sampai kepada kerajaan Babel yang memang hebat, megah, dahsyat, tapi lalu menggambarkan betapa congkaknya Raja Babel itu sampai mau menyamai Tuhan, mau melawan Tuhan. Dan kembali Babel menjadi lambang kesombongan, kecongkakan yang pasti akan dihancurkan, dibinasakan, Sheol itu tadi. Sampai di kitab Wahyu pasal 17, 18, 19 itu bilang Babel, Babel, Babel. Dan pasal salah satu perikopnya disebutkan di Wahyu itu bahwa Babel akan jatuh dan tidak akan bangkit lagi. Ya, jadi itu berbicara tentang penghakiman akhir nanti. Semua kesombongan, ya bukan hanya Babel. Babel hanya sebagai perwakilan dari semua kesombongan yang ada di dunia ini. Entah itu pribadi maupun kerajaan atau negara-negara. Ya, pasti akan disikat sama Tuhan, ya. Nah, ada beberapa pembelajaran teologis yang bisa kita pelajari, ya, yaitu tentu tentang kedaulatan Allah, bahwa tidak ada kekuatan manusia yang mampu bertahan melawan keputusan ilahi, entah itu Babel, Asyur, maupun Filistea atau bangsa Filistin. Ya, di ayat 24 dikatakan Tuhan semesta alam telah bersumpah seperti yang kumaksud demikianlah akan terjadi. Ya, kemudian ini keberdosaan total. Ya, kecongkakan Raja Babel itu simbol dari natur manusia yang berdosa dan selalu mencari kekuasaan, ya, mencari kemasyuran. Nah, ini gambaran nyata dari memang natur manusia yang sudah mengalami keberdosaan atau bahkan kebejatan total, ya, total depravity itu kebejatan total. Nah, kemudian anugerah dan pemilihan Allah. Nah, ini dikatakan Tuhan mengasihi Yakub, padahal Israel sendiri juga kacau. Nah, ini juga salah satu gambaran bahwa Tuhan memilih orang percaya yang dia pilih ketika mereka masih berdosa, bahkan ketika masih menjadi seteru. Ya, Tuhan sudah memilih lebih dulu. Karena itu memang pemilihan Tuhan berdasarkan anugerah, bukan berdasarkan performance atau berdasarkan kelayakan seseorang. Ini juga selaras dengan ajaran unconditional election, pemilihan tak bersyarat.
ya, karena memang Tuhan yang mau pilih, tidak ada seorang pun yang layak untuk dipilih. Kemudian penghakiman eskatologis. Nah, ini menubuatkan kehancuran final atas musuh Allah. Ya, Babel ini adalah salah satu contoh. Tadi dilanjutkan Asyur, Filistea, dan sekali lagi tadi sudah saya sebutkan di Wahyu, sekali lagi Babel lagi dibahas bahwa akan dihancurkan, dimusnahkan dan tidak akan bangkit lagi. Ini berbicara tentang penghakiman akhir zaman juga, ya, bahwa itu akan dimusnahkan. Tadi Ibu Lumongga juga terkait pertanyaannya ya ayat 21. Kenapa anak cucu mereka itu di ayat berikutnya juga dibahas bahwa Tuhan memang mau memusnahkan mereka, ya, mau memusnahkan mereka. Jadi memang ada kaitannya bahwa bukan dosanya ditanggung, tetapi karena Tuhan mau memusnahkan mereka ya semuanya. Jadi termasuk anaknya, cucunya, bukan berarti dosanya bukan kaitan tentang dosa itu, tapi memang seringkali konsekuensi dosa ditanggung. Katakanlah misalnya pemimpin-pemimpin pada korupsi, ya, anggaran negara dimakan semua. Akibatnya apa? Rakyatnya miskin, anak-anak kita jadi miskin, nggak ada peluang, ya. Walaupun itu bukan dosa mereka, tapi mereka menanggung konsekuensi akibat dosa-dosa dari generasi sebelumnya. Nah, begitu juga kerajaan Babel ini akhirnya dimusnahkan, ya, generasinya, ya, bukan dosanya yang ditanggung, tapi akibat dari dosa-dosa generasi sebelumnya itu bisa berdampak kepada generasi-generasi setelahnya. Ya, jadi bukan dosa bapak saya turun ke saya, enggak gitu, tapi kesalahan orang tua bisa anak jadi ikut juga terseret penderitaan atau konsekuensi dari dosa-dosa yang dilakukan oleh generasi sebelumnya. Nah, itu. Lalu kesombongan adalah jalan menuju kehancuran. Nah, ini lesson learn-nya ya. Jadi kalau mau cepat hancur, ya jadilah orang sombong. Itu ya. Gitu. Yang dialami Raja Babel menjadi pelajaran penting. Bahwa yang mengandalkan kekuatan sendiri, apalagi melawan Tuhan. Wah, itu udah pasti dihukum. Baik di dunia maupun di akhirat. Ya, kalaupun kesannya lolos di dunia ini, mungkin kita lihat banyak kok orang negara yang ateis, yang nggak takut akan Tuhan, tapi negaranya maju. Ya, kalaupun lolos di dunia ini, ya di penghakiman akhir tadi, eskatonnya di akhir zaman tidak mungkin lolos. Maka ini memanggil kita sebagai orang percaya untuk rendah hati bahwa segala kemuliaan dan kuasa itu milik Tuhan. Ya, kemudian Tuhan memegang kendali kehidupan. Nah, ini sebenarnya menghiburkan kita nih, orang percaya, bahwa betapapun dunia kacau balau, ini menghibur umat Tuhan bahwa rencananya tak pernah gagal. Artinya kalau kita mengalami tekanan, mengalami intoleransi, pembulian, persekusi, dan lain sebagainya, itu diketahui oleh Tuhan. Dan Tuhan tetap memegang kendali. Nah, kita tetap harus percaya kepada keadilan Tuhan. Ya, sekali lagi kalau kita merasa tidak diperlakukan dengan adil, di dunia ini ada penghakiman Tuhan, di mana keadilan akan ditegakkan seadil-adilnya. Nah, kemudian anugerah Tuhan mendahului pemulihan. Nah, jadi pemulihan Israel bukan dimulai dari usaha-usaha mereka, tapi emang karena Tuhan sayang sama mereka, ya, walaupun mereka bandel juga. Ya, dihukum tapi disayang, ya. Ada yang memang akhirnya binasa, tapi bagi yang bertobat akan diselamatkan. Sisa-sisa Israel itu akan diselamatkan Tuhan. Ini memberikan harapan bahwa pertobatan dan pemulihan hidup dimungkinkan oleh belas kasihan Tuhan. Ya, jadi kalau kita bertobat jangan sombong. Wah, saya sih orangnya gampang bertobat. Waduh, ya bahaya itu terselip kesombongan di dalam kalimat rendah hati. Ya, jadi hati-hati. Kita bisa bertobat pun, kita bisa jadi orang baik pun karena Tuhan. Kita bisa hidup saleh pun karena anugerah Tuhan juga. Jadi memang anugerah Tuhan yang mendahului pemulihan maupun pertobatan. Jadi tidak ada peluang bagi kita untuk merasa berjasa kepada
keselamatan yang Tuhan berikan. Kemudian ini, ingat akhir zaman, waspada di kekinian, ya. Jadi dengan mengingat bahwa segala sesuatu, perkataan, perbuatan kita, entah itu baik, entah itu jahat, itu akan dipertanggungjawabkan di penghakiman nanti, ya, di akhir zaman. Maka dengan mengingat itu, hendaknya kita waspada menjalani hidup di kekinian, di masa sekarang, ya. Tidak ada yang kekal. Kerajaan Babel yang paling hebat dengan rajanya yang sangat terkenal, ya, dicatat oleh sejarah dunia, Nebukadnezar, itu pun runtuh. Jadi kekuasaan duniawi itu hanya sementara. Maka marilah kita menjalani hidup berorientasi pertama dan terutama kepada kerajaan kekal, hal-hal yang bernilai kekal, bukan pada kejayaan sementara, karena itu semua akan berlalu, ya. Harta, kekuasaan, itu semua akan lewat, ya. Tetapi hal-hal yang bernilai kekal itulah yang akan dibawa kepada kehidupan kekal nanti. Nah, masuk kepada pertanyaan-pertanyaan tadi. Nah, ini seru nih, malah ini yang lebih panjang mungkin. Ya. Apakah di ayat 12 sampai 15 itu tadi putra fajar yang bersinar berbicara tentang Lucifer atau bukan? Nah, ini memang menarik. Ini istilah Lucifer awalnya ini ketika abad keempat Bapak Gereja yang bernama Jerome, ya, atau Hieronymus Saint Jerome, itu dia menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Latin. Nah, jadi dari terjemahannya Bapak Gereja Jerome ini, Alkitab Vulgata terjemahan kepada bahasa Latin itu, dia menerjemahkan istilah Helel tadi dengan kata Lucifer. Ya, jadi Lucifer itu bahasa Latin, bahasa Latin. Helel ben Sakar tadi. Helel itu diterjemahkan sebagai Lucifer. Dan kemudian tafsirannya dari Jerome dan diikuti oleh bapak gereja lainnya dan terus dipopulerkan, ya, tradisi gereja itu sampai kepada zaman reformasi. Itu memang sangat dominan pengajaran bahwa ini memang Lucifer, ya, kisah tentang Lucifer. Termasuk dosen saya juga ada yang ngajarin gitu dulu, ya, tetapi setelah research ternyata tafsiran reformator gereja tidak demikian, ya, bahwa ini memang bicara tentang Raja Babel yang sombong, ya, kalau bahasa sekarang sombongnya nyundul langit, ya, gitu ya, tadi naik ke langit, itu maka dijatuhkan oleh Tuhan. Itu bukan berbicara tentang Lucifer, itu bicara tentang Raja Babel, ya. Tetapi memang secara paralel dalam perspektif teologis, ya memang ada kemiripan, ya, bahwa iblis juga jatuhnya ke atas, ya, dia malaikat Tuhan yang melawan Tuhan, yang memberontak terhadap Tuhan sehingga malaikat itu dijatuhkan. Dan dalam Alkitab bahasa asli nggak ada istilah Lucifer, yang ada iblis, ya, atau setan. Yang ada iblis atau setan. Walaupun memang di ayat-ayatnya ada beberapa ayat di Alkitab yang berbicara tentang setan, ya. Memang dibilang malaikat, malaikat yang jatuh, ya, lalu malaikat yang melawan Tuhan, iblis, ya, di Lukas, ya, Lukas 10 ayat 18 dikatakan, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Ya, lalu Wahyu 12 ayat 7 sampai 9 juga dibilang Mikael dan malaikat-malaikat berperang melawan naga, itu disebut iblis atau setan. Yang lalu di Yudas juga dibilang ia telah menahan malaikat-malaikat yang tidak memelihara wilayah kekuasaan mereka, melainkan meninggalkan tempat-tempat mereka. Lalu 2 Petrus 2 ayat 4 dikatakan, sebab Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berdosa, tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka dan menyerahkan mereka ke dalam gua-gua yang gelap untuk ditahan sampai hari penghakiman. Jadi memang malaikat yang jatuh, iya benar, the fallen angel, tetapi tidak disebutkan namanya Lucifer, tapi memang sudah sangat
terkenal, ya sudah sangat terkenal nama Lucifer ini. Kayaknya kalau dilihat KTP-nya memang namanya Lucifer, seolah-olah begitu ya. Padahal di Alkitab cuma dibilang iblis dan setan. Apalagi ada pengkhotbah yang biar lucu dibilangnya Tante Lucy. Ini lebih ngaco lagi. Kenapa? Karena secara gramatikal malaikat itu bahasa Yunaninya angelos, itu gendernya maskulin. Ya, walaupun malaikat nggak ada kelaminnya, tetapi dalam tata bahasa eh, bahasa asli Alkitab Yunani, angelos itu malaikat itu gendernya maskulin. Jadi daripada Tante Lucy lebih benar Om Lucy sebenarnya ya. Kalau mau ngikutin gender uh, tata bahasa Yunani, ya cuman mungkin Lucy nama perempuan ya. Jadi lebih baik dibilang iblis atau setan. Jadi ayat ini sebenarnya hanya berbicara tentang Raja Babel. Intinya yang sombong akan direndahkan, yang meninggikan diri akan dihinakan oleh Tuhan. Melawan Tuhan pasti binasa. Pertanyaan berikutnya, apakah Filistea yang disebut di pasal ini sama dengan Palestina modern? Kalau asal katanya iya, sama asal katanya. Filistea itu nama wilayah, sukunya, etniknya Filistin. Nah, tapi bangsa Filistin yang di zaman itu dengan yang di zaman sekarang beda. Beda secara suku, beda secara genetik. Ya, kalau kita bisa research, itu yang Filistin zaman dulu itu dari sekitar daerah Yunani, Laut Aegea dan sekitarnya. Sedangkan yang zaman sekarang itu pada masa penaklukan Islam abad 7, abad 8, maka daerah Palestina modern itu sudah ditempati oleh orang-orang Arab yang berasimilasi dengan penduduk-penduduk lokal di situ. Jadi secara genetika beda, ya, beda orang, walaupun katanya mirip. Dan memang karena orang Israel sangat kuat ikatannya dan sangat sulit untuk ditekan, maka Kekaisaran Romawi pada saat itu berupaya untuk memusnahkan nama Israel atau Yudea dari muka bumi ini. Apalagi orang Israel cukup militan dan cukup melakukan perlawanan kepada Kekaisaran Romawi, ya, sehingga setelah pemberontakan besar orang Yahudi sekitar tahun 135 Masehi, itu namanya pemberontakan Bar Kokhba, ya, itu pentolannya. Maka Kekaisaran Romawi mengubah nama Yudea menjadi Syria Palestina, supaya hilang nama Yudea atau Israel dari catatan sejarah. Maka sejak saat itu nama daerah Israel modern itu dibilang Yudea Palestina. Ya, hilang tuh. Syria Palestina, hilang nama Yudea atau nama Israel. Ya. Jadi berbeda Filistea yang di sini dengan Palestina yang kita pikirkan sekarang itu, ya, berbeda. Lalu apakah gambaran kekejaman di PL menggambarkan kekejaman yang ditimpakan pada Kristus? Ya tentu ada kemiripan ya, walaupun nggak sama persis. Dan di Yesaya juga, Yesaya 53 nanti gambaran tentang hamba Tuhan yang menderita, itu memang nubuatan mesianik tentang penderitaan Kristus. Ya, maka memang menggambarkan kekejaman itu. Lalu mengapa Babel dibahas begitu panjang? Ya tadi karena dia jadi simbol. Ya, Kejadian pasal 11, lalu kitab Yesaya tentang kehancuran Babel, lalu di Wahyu 17, 18, 19 bicara Babel. Intinya bukan karena Babelnya, tapi dia menjadi mewakili representasi dari kesombongan, keangkuhan manusia yang merasa hebat bahkan mau melawan Tuhan. Lalu ayat 21, pembantaian oleh karena kesalahan nenek moyang. Bukankah ini tadi udah saya jawab. Ya, tadi sudah saya jawab, bukan dosanya ditanggung, tetapi seringkali konsekuensi itu dirasakan sampai generasi berikutnya. Ya, misalnya bapaknya korupsi ditangkap KPK, anak yang malu, ya, dosa bapaknya nggak turun ke anaknya, tapi gara-gara bapaknya anaknya menanggung malu mungkin sampai keluar dari sekolah, akhirnya memilih homeschooling misalnya, karena malu dibilang, bapak lu koruptor gitu kan.
Nah, itu maksudnya. Jadi bukan dosanya turun ke anaknya. Tidak demikian. Ya, di ayat tadi yang kita baca sebenarnya sudah dijelaskan juga di ayat 21 itu. Kita baca ke bawahnya supaya kan dibilang siapkan bagi anak-anaknya tempat pembantaian oleh karena kesalahan nenek moyang mereka supaya mereka tidak bangun dan menduduki dunia serta memenuhi muka bumi dengan kota-kota. Ya, maksudnya dengan kota mereka supaya Babel tidak bangkit lagi. Benar-benar disikat habis oleh Tuhan. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih Pak Galen. Pemaparannya menjadi komplit semua apa yang belum terjawab pertanyaan Bapak Ibu malam ini bisa terjawab. Yang menarik sekali terakhir tadi soal Filistia itu ya Bapak Ibu eh, bisa saja sih memang kalau kita gali firman Tuhan cuma satu kata Filistia kita gali lebih dalam kita dapat pemahaman yang dalam. Jadi kita tahu ya kalau sekarang ini orang suka tarik-tarikan ke soal politik, masalah Palestina ya. Ada yang pro yang ke sebelah sana yang berseberangan sama Israel. Mereka bilang itu tanah itu memang bukan bukan punya Israel, itu memang orang Arab. Orang penduduk asli di situ katanya. Padahal aslinya bukan orang itu. Arab yang tadi Pak Galen tadi bilang mereka berasimilasi sama penduduk di situ. Ya itu Bapak Ibu banyak sekali poin-poin menarik ya soal keadilan, soal kasih Tuhan yang tadi saya bisa catat dari Pak Galen tadi sampaikan. Jadi kalau musuh Tuhan pasti nggak lama tuh kekuasaan di dunia ini ya tadi. Nah, dan lain sebagainya. Saya kira itu yang kita boleh belajar, kita bersyukur ya, kita yang ada di tengah-tengah dunia di masa kini pun ingat selalu hidup bersandar kepada Tuhan dan Tuhan akan menjaga kita dari segala musuh.